bersama teman-teman, ya sudah kalau begitu kita tolong siapa saja yang butuh ditolong, kita bantu siapapun yang butuh dibantu di negeri ini. Maka datang anak-anak yang dari keluarga broken home dalam usia sekolah, ada yang kelas 3 SD datang dititipkan oleh familinya ke sini, kemudian bukan orang tuanya. Bukan. Kemudian ada yang keluarga broken home, kemudian bapak ibunya sudah pisah, tidak ada yang merawat anak ini, kemudian dititipkan ke kami, kemudian untuk disekolahkan. Dan tahu-tahu ada pelajar yang hamil, kemudian datang butuh dibantu. Akhirnya karena kami tidak bisa menolak masalah, karena kami selalu mengajarkan 3 prinsip kepada anak-anak ini. Kalau menolong tanpa syarat, memberi tanpa mengingat, menerima tanpa melupakan. Jadi siapapun yang datang dengan berbagai macam permasalahannya, kemudian ingin mencari solusi, ya kita terima, kita bantu sebisanya. Kemudian datang lagi, ada janda yang hamil, tidak ada yang bertanggung jawab, ada janda ya, iya, pelajar janda. Janda. Kemudian ada tunawisma yang hendak melahirkan tetapi tidak punya identitas, maka sehingga rumah sakit kan butuh identitas, tidak butuh KTP, butuh macam-macam. Akhirnya pinjam KTP saya. Nah, kemudian kami biayai dan bayinya ditinggal. Kemudian, nah sampai hari ini, alhamdulillah sudah 78 yang kami rawat di sini. Kemudian terkenal hari ini panti ini adalah panti khusus menampung wanita-wanita hamil karena salah pergaulan. Padahal kami itu panti umum seperti yang lain. Cuman kami tidak pernah bisa menolak masalah yang datang. Dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam masalah, kemudian dari berbagai macam usia. Itu awalnya. 78 itu sebagian besar anak-anak hasil hubungan salah pergaulan atau? Iya, ada untuk saat ini yang paling banyak adalah mereka-mereka yang datang ke sini dalam kondisi hamil. Dalam kondisi hamil, ada yang paling banyak pelajar, ada juga ibu-ibu yang merantau, perempuan merantau, kemudian salah pergaulan di perantauan, kemudian takut membawa aibnya kepada keluarganya, kemudian dia cari solusi dan ketemu kita. Kemudian hari ini yang paling muda adalah usia SMP kelas 1 ceweknya, kemudian cowoknya juga SMP kelas 1 yang hamil luar nikah kemudian melahirkan. Kemudian banyak juga anak-anak tingkat sekolah menengah atas, kemudian mahasiswi juga. Sangat memprihatinkan ya pergaulan ya, SMP lah itu sudah. Iya Mas, karena pengaruh dari media, pengaruh dari teknologi HP. Berarti mereka itu sejak tahu hamil langsung sudah terus datang kemari, terus menyampaikan pesan nanti ketika bayi mereka lahir akan dititipkan di sini gitu. Iya Mas, dari seluruh Indonesia. Jadi dari seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, bagian utara, Medan sampai ke Lampung, kemudian Jawa ini seluruhnya, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara Timur datang ke sini. Mereka ketika kalau yang dewasa, mahasiswi sama perempuan-perempuan merantau, janda itu datang biasanya sendirian karena tidak mau aibnya diketahui oleh orang tuanya. Kemudian dia cari solusi sendiri, kadang-kadang diantarkan oleh cowoknya, kadang-kadang dia karena tidak ada yang bertanggung jawab kemudian datang sendiri ke sini. Nah, untuk mereka kita beri fasilitas makan, tempat tinggal, dan biaya melahirkan gratis jika tidak ada yang bertanggung jawab. Sampai biaya melahirkan itu ditanggung Pak Rois. Ketika dia hadir sendirian, tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau ada yang bertanggung jawab, dia hadir bersama cowoknya. Ya kalau
mereka biaya normal, Ya. kemudian tidak ada biaya kami. Tapi kalau nanti ada permasalahan dengan persalinannya, ya kami cuma bisa subsidi biaya kelahiran normal, yaitu 2,5 juta sampai 3 juta. Kemudian selebihnya ya cowoknya yang harus atau yang bertanggung jawab atau keluarganya. Kalau biasanya anak-anak yang usia tingkat menengah pertama sampai menengah atas itu biasanya diantarkan oleh keluarganya. Oke. Karena dia kan tidak kos, dia hidup masih bersama keluarganya, kemudian ketahuan keluarganya, kemudian ingin menutupi aib keluarganya, kemudian dititipkan ke sini oleh keluarganya biasanya. Nah, bagi mereka yang tidak mampu, ya kita semua yang biaya. Tapi bagi mereka yang keluarganya yang mampu, biaya persalinan itu ya keluarganya. Pak Rois, kalau ngomong biaya kan, sejak mereka datang bahkan dibantu persalinan, kemudian melahirkan, dan tentu dirawat ya, Iya. bayinya sama Pak Rois dan keluarga di sini, tentu kan butuh biaya. Betul. Mungkin usia berapa tahun mereka baru diambil orang tua? Ya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu berapa? Terima kasih, Mas. Sejak awal kami memang memutuskan untuk tidak mencari sumbangan, tidak mencari donatur, dan tidak minta subsidi dari pemerintah. Bukan karena kami bisa, Mas, tapi kami ingin memberi contoh kepada anak-anak bahwa hidup itu tidak bisa mengharap belas kasihan siapapun di alam ini. Hidup itu adalah sebuah perjuangan antara diri kita dengan Tuhan yang kita yakini. Panggil nama saya.